Kita hidup di dalam dunia di mana cara untuk masuk perguruan tinggi adalah banyak yang menggunakan SNMPTN atau SBMPTN yang hanya mengandalkan nilai. Kita juga hidup di dunia di mana terkadang orang-orang yang berpotensi sama sekali tidak didukung atau dihargai. Kami merasa bahwa ini sangatlah problematik. Yang pertama, pada dasarnya validitas yang dimiliki oleh tes akademik tidak sebanding dengan potensi. Yang kedua, kami merasa perguruan tinggi harusnya dijadikan tempat untuk mengembangkan talenta atau potensi Anda. Yang ketiga, kami merasa bahwa untuk meningkatkan intensi, untuk meningkatkan talenta diperlukan mediasi atau pendorong yang tepat. Dan pada dasarnya sekolah pada zaman sekarang hanya memiliki pendorong untuk mendapatkan nilai yang bagus, bukan untuk mengembangkan potensi. Sehingga peran kami sebagai tim proposisi sangatlah jelas, yaitu kami mendukung permintaan mahasiswa baru ke perguruan tinggi hanya dengan tes talenta bawaan, dengan tujuan kami yang pertama, kami ingin menjadikan standar untuk masuk ke dalam perguruan tinggi lebih valid. Yang kedua, kami ingin mengembangkan dan berubah intensi atau prioritas sekolah untuk murid-muridnya. Lalu apa yang kami definisikan di dalam mosi kita pada kali ini? Tes talenta adalah tes yang dimana dapat mengungkap sebenarnya apa potensi yang Anda miliki, di mana seseorang dapat meraih hasil yang maksimal ketika mereka menggunakan potensi yang didapatkan dari tes ini. Klarifikasi kami sebagai tim proposisi adalah Anda tidak harus menunjukkan bahwa Anda memiliki potensi itu dulu saat SMA. Anda tidak perlu untuk meraih medali emas di tingkat internasional dan sebagainya untuk mendapatkan untuk meraih hasil yang bagus di dalam tes talenta ini. Ini bukan dalam hal tersebut. Sehingga kami memiliki beberapa poin mekanisme. Yang pertama, kami akan mewajibkan sekolah untuk melihat potensinya dari awal. Yang kedua, kami akan memberikan subsidi-subsidi lebih untuk pembangunan fasilitas-fasilitas sekolah. Yang ketiga, tes akademik ke perguruan tinggi akan dihapus secara keseluruhan. Yang keempat, tes talenta ini berupa tes psikologi, psikomotorik, dan juga minat yang dapat menunjukkan minat dan bakat serta talenta yang siswa-siswi miliki. Yang kelima, siswa-siswi yang tidak dapat sesuai keinginan dapat mengajukan banding ke universitas dan hasil dapat direvisi. Yang keenam, pengawasan serta sanksi yang besar apabila pihak institusi melakukan kecurangan. Dan yang terakhir, pilihan-pilihan jurusan juga tetap masih ada. Setelah tes talenta ini diberikan, maka banyak jurusan-jurusan yang mereka bisa pilih sehingga mereka masih dapat memilih. Oleh karena itu sangat bangga mendukung mosi. Di sisa memiliki 2 poin argumentasi substantif. Yang pertama, mengapa proposal kami dapat dibenarkan, dan yang kedua, mengapa hal ini dapat dijustifikasi. Masuk ke dalam argumentasi kami yang pertama, yaitu mengapa proposal kami dapat dibenarkan. Kami memiliki tiga ide. Yang pertama, kami merasa bahwa tes akademik bukanlah parameter yang tepat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang kedua, bahwa tes talenta adalah ranah yang pada dasarnya lebih tepat. Dan yang terakhir adalah potensi yang akan digunakan akan lebih baik di dalam pihak kami. Masuk ke dalam lapisan yang pertama, bahwa kami merasa bahwa tes akademik bukanlah parameter yang tepat untuk masuk ke perguruan tinggi. Dewan Jurnal Terhormat, notice bagaimana karakteristik sekarang, di mana kita sekarang sekali melihat kasus-kasus suap atau mencontek. Ini dapat terjadi karena tes akademik sangat mudah dicurangi. Karena tes akademik memiliki kunci jawaban, misalnya yang di mana hal tersebut sangat mudah diperjualbelikan. Dan juga mencontek sangatlah mudah. Anda tinggal melihat meja sebelah dan Anda berhasil mencontek. Tes akademik juga pada faktanya tidak berguna. Karena memang ada orang yang mendapatkan nilai bagus, namun setelah itu mereka melupakannya, bukan Dewan Jurnal Terhormat. Yang terakhir, tes akademik juga tidak terkadang sesuai dengan keberuntungan. Ketika Anda sedang beruntung, tidak beruntung, bisa saja nilai Anda akan jatuh karena Anda sakit misalnya di sesaat Anda mengerjakan tes akademik tersebut. Ini merupakan satu hal yang sangat problematik karena mereka terpaksa harus memilih jurusan sesuai dengan nilai tes akademik tersebut, bukan Dewan Jurnal Terhormat. Alasan kedua, kita harus melihat karakteristik guru atau sekolah sekarang. Di mana contohnya siswa-siswi ada yang memiliki privilege, ada yang tidak. Ada dari mereka yang bisa bimbel atau tidak. Ini sangatlah berpengaruh. Sedangkan guru atau sekolah sangatlah toksik sekarang. Karena notice bagaimana tujuan sekolah adalah untuk nilai bagus dan bukan untuk menghasilkan anak-anak yang berbakat. Ada jurusan dan kemudian ada jurusan unggulan dan ada yang tidak. Sehingga stigma sekolah bahkan masyarakat adalah ketika Anda masuk ke jurusan seni berarti Anda bodoh, dan ketika Anda masuk ke dalam jurusan dokter berarti Anda sangat pintar karena nilai untuk masuk ke dalam jurusan dokter itu sangat tinggi. Sehingga banyak yang memilih karena gengsi dan sebagainya. Sehingga pada dasarnya ini tidak menentukan apakah Anda sebenarnya memiliki bakat setelah Anda memilih tes akademik ini Dewan Jurnal Terhormat, sehingga kami merasa bahwa ini sangatlah problematik. Kemudian masuk ke dalam lapisan kami yang kedua, bahwa tes talenta adalah ranah yang pada dasarnya lebih tepat. Dewan Jurnal Terhormat, kami merasa bahwa tidak akan ada kasus kecurangan di dalam pihak kami, dan even if ada, hal ini sangatlah kecil. Karena tes talenta tidak memiliki KJ atau tidak ada cara untuk mencontek, bukan Dewan Jurnal Terhormat, tidak seperti tes akademik. Yang kedua, ini akan lebih adil. Karena pada dasarnya tidak akan ada orang yang memiliki privilege dan tidak memiliki privilege. Semua berdasarkan bakat. Anda hidup dari Sabang sampai Merauke, apabila Anda memiliki bakat untuk masuk dokter, Anda akan masuk ke jurusan dokter tanpa Anda harus bimbel dan tes dan sebagainya. Yang ketiga, intensi sekolah akan lebih baik. Notice karakteristik murid-murid. Ada yang tidak
tidak suka pelajaran sekolah namun dipaksa atau mereka stres. Sekolah akan bangga jika Anda meraih nilai bagus, namun ketika Anda bisa berjanji misalnya, sekolah tidak akan terlalu bangga apabila nilai SBMPTN Anda rendah. Namun notice karakteristik sekolah di pihak kami. Mereka tidak akan memaksa Anda siang dan malam untuk belajar pelajaran yang Anda tidak suka. Mereka akan membuat Anda mengembangkan bakat Anda karena pemerintah adalah suatu aktor yang sangat penting untuk sekolah-sekolah ini menentukan apa yang akan mereka fokuskan. Ketika pemerintah menyatakan bahwa yang harus difokuskan adalah bakat, maka sekolah-sekolah akan berfokus terhadap bakat dan itulah yang kami inginkan. Kemudian masuk ke dalam lapisan kami yang ketiga, bahwa potensi yang akan digunakan akan lebih baik. Notice bagaimana karakteristik siswa-siswi sekarang, di mana banyak yang di antara mereka yang setelah masuk ke perguruan tinggi, mereka merasa salah pilih jurusan. Ini ada dua alasan mengapa ini dapat terjadi. Yang pertama, tes akademik bisa saja memaksa Anda ke jurusan yang Anda tidak suka. Contoh, notice bagaimana ketika nilai Anda rendah, Anda tidak akan bisa masuk ke dalam jurusan dokter, padahal Anda mau dokter. Ini tidak akan terjadi karena minat ada di pihak kami. Di dalam pihak kami ada tes berkaitan dengan minat. Namun di dalam pihak oposisi tidak ada, bukan jawaban normal, dan mereka tidak punya uang yang cukup dan terpaksa untuk memilih jurusan yang sebenarnya mereka tidak inginkan karena mungkin ketika mereka mengerjakan tes akademik tersebut mereka sakit, pada akhirnya mereka harus memilih jurusan tersebut. Yang kedua, bahkan apabila jika mereka masuk ke jurusan yang diinginkan, terkadang ini juga tidak sesuai karena banyak anak jurusan hukum yang contohnya belajar giat dan setelah mereka masuk hukum mereka tidak bisa apa-apa karena ya jelas, karena pelajaran-pelajaran seperti MTK dasar yang ada di SBMPTN tidak memiliki korelasi. Misalnya kami merasa bahwa tes akademik pada dasarnya sangatlah buruk di dalam status quo sekarang, bukan di wajar emas, sehingga potensi tidak akan digunakan sama sekali di dalam pihak mereka. Masuk ke dalam argumentasi kami yang kedua, yaitu mengapa hal ini dapat dijustifikasi. Dewan Jurnal Terhormat, kami menyadari bahwa banyak potensi siswa-siswi yang terbengkalai di dalam status quo. Ini terbukti dari banyaknya siswa-siswi peraih medali tingkat nasional ataupun internasional yang bahkan tidak diterima di SNMPTN atau SBMPTN jurusannya. Ini terbukti dari kakak kelas saya yang dimana ia peraih medali Olimpiade Fisika tingkat internasional yang bahkan tidak diterima di jurusan yang ia inginkan atau jurusan yang merupakan bakatnya, yaitu fisika. Kami merasa bahwa ini membuktikan kepada Anda bahwa tes akademik tidak menggambarkan bakat pada dasarnya. Karena ini sudah jelas di dalam status quo dan problematika ini terus-menerus terjadi. Oposisi mungkin berkata bahwa kami tidak bisa menentukan secara 100% potensi orang dengan tes Talensa. Ya, memang iya. Namun dengan diterapkannya hukum ini, proposal ini dengan diterapkan hukum atau proposal ini, maka semua orang akan terus mendorong perbaikan dan berintensi untuk bahwa nilai bukanlah penentu kesuksesan, namun bakat yang harus Anda junjung tinggi. Dan mereka akan terus-menerus meningkatkan bakat sehingga kami merasa bahwa proposal kami harus dapat didukung dan ini dapat dijustifikasi oleh kartu saat bangga mendukung Mosi.